Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para pengurus dan para jamaah Masjid Babu Salam sekalian serta para pemuka masyarakat setempat yang kami hormati. Saat ini Anda sedang menyimak saluran kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran Radio Darussalam 106,7 FM menggemakan tauhid, menebar sunnah. Para pemirsa dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Priyo Handoko SSC MAG Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau kini telah membersamai kita. Kajian pada hari ini mengangkat tema yang berjudul 10 hari kebaikan. Kajian yang spesial bulan Zulhijjah yang disiarkan langsung on air dari Masjid Babu Salam, Jalan Angkatan 66, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab pada akhir program. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di nomor hotline WhatsApp 106,7 FM 0811-787-1067. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, serta kaum muslimin lainnya. Kepada Ustadz Priyo Handoko SSC MAG Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol mas'ur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di Masjid Babu Salam ini, yang dengannya kita meraih banyak kemuliaan, diturunkannya kepada kita semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang tak terhitung jumlahnya, memberikan sebuah tanda kemuliaan kepada mereka yang duduk di majelis ilmu dari salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi, beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian semua wahai para sahabatku, ini Nabi yang bilang, bukan saya ya. Jikalau kalian semua wahai para sahabatku melewati, berpapasan atau melihat ada salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, farta'u, segeralah masuk ke taman-taman surga tersebut. Maka para sahabat tercengang, kaget, takjub. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW karena taunya surga itu hanya ada setelah hari kiamat atau di alam akhirat. Kok Nabi tiba-tiba menceritakan sebuah surga yang sudah Allah ciptakan, Allah adakan di dunia sebelum di akhirat? Maka wajar pertanyaan itu muncul dari para sahabat. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dari taman-taman surga yang kau maksudkan tadi? Apa maksudnya yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman dari taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan hilaqud dzikri, dalam riwayat lain majalisud dzikri, yaitu majelis-majelis orang-orang yang berkumpul di suatu tempat, yang tempat tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan dan meraih ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk dan seafdol-afdolnya tempat di muka bumi ini, yang paling mulia di muka bumi ini adalah apa? Masajiduha. Inna ahabbu ilallahi ta'ala fi ardin, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Wa abghadu ilallahi ta'ala, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah apa? Aswaquha, pasar-pasarnya. Karena di situ umumnya, kebanyakannya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam akad jual beli, pengkhianatan, penipuan dan seterusnya. Sehingga
begitu banyaknya kemuliaan yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu agama. Mereka duduk merelakan ya waktunya, tenaganya, pikirannya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendengarkan, mengkaji, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Majelis ataupun taman dari taman-taman surga di dunia ini ada dua. Majelis zikir, yaitu majelis ilmu, di dalamnya dibacakan ilmu agama, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW taman-taman surga, itu yang pertama. Yang kedua, taman dari taman-taman surga yang kedua adalah dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan baina minbari wa makbari, antara mimbarku dan pemakamanku atau kuburanku, raudhatun min riyadil jannah, yaitu antara mimbar Rasulullah di Masjid Nabawi sampai ke pemakaman Nabi SAW, kuburan Rasulullah SAW, antara itu adalah salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan raudhah, itu alasannya. Jadi di dunia ini ada dua tempat surga, majelis ilmu dan di Masjid Nabawi. Ya, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang begitu banyaknya. Walaupun tempatnya jauh sekali di Madinah sana, dan harus kita ke sana untuk mendapatkan kemuliaan salah satu dari taman-taman surga. Allah sudah berikan banyak dari taman-taman surga di dunia ini, di semua tempat, yang tempat tersebut intinya dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu apa yang kita lakukan saat ini. Kemudian para ulama menjelaskan, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Beliau menyatakan dengan pernyataan yang sangat indah. Kata beliau, perkataan ini sepatutnya kita jadikan motivasi kita untuk mengejar akhirat. Begitu sangat indah bahasa beliau. Man lam yadkhulil jannatad dunya, barang siapa yang belum pernah sama sekali masuk surga dunia. Barang siapa sama sekali belum pernah masuk ke surga dunia. Surga dunia ini maksudnya apa? Ya ini, majelis ilmu, ya. Nggak sama sekali dia nggak duduk di majelis ilmu, atau sama sekali dia pernah masuk taman dari taman-taman surga di dunia, lan yadkhulal jannatal akhirah. Nggak mungkin dia masuk surga akhirat. Nggak mungkin dia masuk surga akhirat. Kenapa? Karena disinilah, hanya disinilah, saya katakan, hanya disinilah kita bisa mengetahui jalan-jalan menuju surga. Hanya di tempat-tempat yang dimana di situ dibacakan ayat Al-Quran, disitulah yang seorang akan mengetahui ternyata banyak sekali jalan-jalan menuju surga. Selain di tempat-tempat yang tidak dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, maka tempat-tempat tersebut tidak mengarahkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib menuntut ilmu agama, itu wajib. Itu kemuliaan dari apa yang kita lakukan saat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semua salah satu dari banyaknya makhluk hidup yang ada di alam semesta ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada agamanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung saja insyaallah taala pada kesempatan kali ini, pada jadwalnya, pada dasarnya jadwal di pekan ketiga ini, pekan ketiga ini ya, pelajaran tafsir ya. Karena momentumnya pas banget ya, masih awal-awal 10 Dzulhijjah ya, 10 awal bulan Dzulhijjah atau 13 hari awal bulan Dzulhijjah. Pentingnya untuk kita bahas, kiranya penting untuk kita bahas kaitannya dengan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah berdasarkan dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang wajib kita ketahui. Kenapa hal ini penting untuk saya sampaikan, bahkan wajib untuk kita ketahui, agar kita tahu ternyata banyak sekali jalan-jalan menuju surga Allah SWT, terkhusus di momentum yang sangat indah ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena ya, kemuliaan 10 hari awal, 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah kemuliaannya setelah kemuliaan bulan Ramadan. Jadi ternyata bukan hanya bulan Ramadan sajalah Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kemuliaan ataupun keberkahan seorang beribadah di bulan Ramadan.
Ternyata ada waktu-waktu lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang begitu besarnya, begitu melimpahnya, itu hanya ada di bulan Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah atau 13 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ada 10 ditambah tasyrik 3 hari. Jadi dalilnya ada dua macam bentuknya. Untuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan 13 ditambah 3 tasyriknya kemuliaannya 13 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang pada intinya 13 lah sama saja jadinya. 13 awal bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang paling mulia dari seluruh waktu yang ada di 12 bulan ini. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, yaitu khusus di 13 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita mau urutkan kemuliaan bulan Ramadan itu, ya, kita urutkan bulan-bulan yang mulia itu adalah Ramadan, kemudian 4 bulan haram, ya. 4 bulan haram, yang dari 4 bulan haram ini adalah bulan Dzulhijjah. Jadi 4 bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 haram ini yang paling mulia ini adalah apa? Bulan Dzulhijjah. Dikhususkan lagi di 13 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita mau urut-urutkan, betul-betul kita urutkan, yang paling mulia adalah apa? Ramadan, kemudian 4 bulan haram. Dari 4 bulan haram ini yang paling mulia adalah bulan Dzulhijjah, ditarik lagi yang paling mulia dari bulan Dzulhijjah ini adalah 13 awal bulan Dzulhijjah. Kesimpulannya seperti itu. Ya, singkat seperti itu. Itu lebih mulia dari semua waktu yang ada di 12 bulan ini. Nah, ini penting untuk kita ketahui kenapa amalan soleh seorang yang dia lakukan di luar bulan Ramadan, di luar 13 awal bulan Dzulhijjah berbeda pahalanya. Berbeda jauh. Sehingga kita betul-betul memanfaatkan momentum ini. Nah, ini sebuah kabar gembira. Sebuah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi bukan hanya bulan Ramadan saja kemuliaan, keberkahan yang begitu banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di 12 bulan. Bukan Ramadan saja, ternyata ada lebih daripada itu, yaitu bulan Dzulhijjah, 13 awal bulan Dzulhijjah. Jadi sebuah karunia besar. Sebuah karunia yang sangat-sangat besar yang sepatutnya kita memanfaatkan momentum ini. Jadi jangan sampai kita putus asa, misalkan kita merasa sedih dalam artian kita kemarin mungkin belum maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan, mungkin kita masih merasakan banyak kekurangan. Nah, sekarang ini salah satu cara menambal banyak kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan. Ini salah satunya adalah memaksimalkan 13 atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sebuah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat tambahan dari bulan Ramadan. Nikmat tambahan. Kemudian selanjutnya, manakah yang lebih afdol, lebih mulia antara 10? Tadi kan secara garis besar Ramadan lebih mulia, Dzulhijjah. Ya kan ya? Sekarang kita mau bandingkan antara 10 terakhir bulan Ramadan yang di situ ada malam Lailatul Qadar dan seterusnya, dan 10 khusus 10 ya, dalilnya karena khusus 10 malam awal bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Manakah yang lebih afdol? 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Manakah yang lebih afdol? Ada banyak perselisihan dari kalangan para ulama. Ada yang menyatakan yang lebih mulia, lebih afdol pahalanya adalah 10 terakhir hari bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada perdebatan yang mungkin agak kuat, tapi saya ambil kesimpulan pernyataan salah satu ulama mufti besar dari kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyatakan beliau pertengahan dalam mengambil sikap manakah yang lebih afdol, lebih mulia, lebih besar pahalanya. 10 akhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah.
Beliau ambil pertengahan. Caranya bagaimana? Kalau ditinjau dari malam-malamnya, itu malam 10 terakhir bulan Ramadan, yang paling mulia. Kalau tinjauannya apa? Malam. Itu 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di situ ada malam 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tinjauannya hari adalah bulan Dzulhijjah, atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Siangnya lah istilahnya. Nahar, itu kata beliau. Beliau mengambil sikap pertengahan karena yang menyatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 awal bulan Dzulhijjah juga kuat, sama-sama kuat semuanya. Jadi beliau ngambil pertengahan, dan ini yang mungkin saya condong padanya karena memang dalilnya kuat-kuat semua. Yang menyatakan afdalan bulan 10 terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan juga lebih afdal 10 awal bulan Dzulhijjah, sama-sama kuat, sehingga pertengahannya adalah lebih aman. Atau kalau kita mau ngambil kesimpulan adalah apa? Tinjauan malamnya lebih mulia daripada yang malamnya adalah apa? 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia. Kalau tinjauannya siang adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa kok seperti itu? Karena kemuliaan bulan Ramadan itu datang setelah kemuliaan bulan Dzulhijjah. Jadi kan wajib puasa sebelum hijrah Nabi SAW, atau tahun pertama hijrah Nabi SAW di Madinah, itu yang wajib puasa itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Baru di tahun kedua Hijriah disyariatkannya surat Al-Baqarah 183 itu turun di 2 Hijriah, ya, wajib puasa bulan Ramadan full 29 atau 30 hari. Nah, sebelumnya itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu loh sejarahnya, singkatnya kayak gitu. Ya, jadi yang mengatakan yang lebih afdol bulan Dzulhijjah karena dia duluan yang diwajibkan. Dia duluan. Nah, baru tahun kedua Hijriah, Ramadan lah diganti, dianulir puasa wajib itu apa? Bulan Ramadan. Sebelumnya yang wajib apa? Puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Sehingga karena puasanya siang kan ya. Puasa itu kan siang. Sehingga Dzulhijjahnya yang lebih mulia dari sisi siangnya. Ditambah lagi dia yang paling awal puasa wajibnya sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi intinya yang menyatakan yang lebih afdol 10 terakhir bulan Ramadan kuat, yang menyatakan apa? Yang lebih afdol adalah 10 awal bulan Dzulhijjah juga kuat. Seperti itu. Nah, ambil tengah-tengahnya seperti itu tadi yang sudah disampaikan pernyataan fatwa dari Syekh bin Baz rahimallahu taala. Baik. Karena momentum malam ini itu sudah selesai masalah perbandingan. Perbandingan antara bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, itulah tadi singkatnya seperti itu. Sekarang kita fokus kepada 10 awal bulan Dzulhijjah atau 13 awal bulan Dzulhijjah, tentang kemuliaannya. Ini yang insyaallah taala kita akan bahas. Semoga setelah ini kita semakin bersemangat untuk beramal soleh, apapun yang bisa kita lakukan dari amalan soleh di siang ataupun di malam hari 10 atau 13 awal bulan Dzulhijjah. Salah satunya, banyak banget ya, mungkin nggak cukup kalau kita membaca semua. Salah satu ayat yang sangat terkenal, apalah, siapa yang bisa menyebutkan? Karena tiap tahun ini ketemu terus kita nih Dzulhijjah ini, ya termasuk Ramadan. Pasti kita tahulah sumber dalilnya, karena tiap tahun ketemu. Kalau puasa Ramadan, pasti khotib-khotib Jumat menjelang Ramadan atau kultum-kultum Ramadan, malam-malam taraweh, pasti membacakan pasti itu ya, dimanapun masjidnya, pasti membacakan surat Al-Baqarah 183. Nah, karena itulah dasarnya. Kalau Dzulhijjah ini, kemuliaan bulan Dzulhijjah ini di surat apa? Ada yang tahu? Hah? Al-Fajr, Al-Baqarah. Al-Baqarah juga ada. Al-Baqarah juga ada. Jadi Al-Fajr di ayat yang kedua, ya. Surat Al-Baqarah juga ada 203. Surat Al-Baqarah surat 203, kita sebutkan saja semuanya, nanti tinggal cek sedikit lagi. Al-Baqarah surat 203, Al-Fajr ayat 2, kemudian Al-Hajj. Nah, ini yang paling lengkap tuh surat Al-Hajj. Suratnya aja namanya surat Al-Hajj ya, surat haji.
surat haji, hajj. Lengkap tentang syariat haji. 27 sampai 37. 27 sampai 37. Lengkap. Itu ayatnya. Itu ayatnya tentang disyariatkannya atau kemuliaannya bulan Dzulhijjah ini. Saya tambahkan lagi surat At-Taubah pernah saya bahas ayat 36. Itu walaupun umum tapi di situ ada kekhususan bulan Dzulhijjah. Jadi ayat yang betul-betul tegas membahas tentang Dzulhijjah, Al-Baqarah 203, Al-Fajr ayat 2, kemudian Al-Hajj 27 37 ya, 27 37 itu yang khusus tegas 3 tempat. Yang ayat yang global ya, tidak fokus membahas tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah itu ada di surat At-Taubah ayat 36. Ini ayatnya belum hadisnya. Ya, ini ayatnya belum hadisnya. Kita nukil sebagian dari ayat yang sudah kita sebutkan, surat yang kita sebutkan tadi, ya contohnya kita ambil dari surat Al-Hajj 28-nya tapi ya. 28-nya. Kalau yang 27 wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Panggillah manusia-manusia untuk berhaji. Nah, ini syariat haji 27. Ada yang sudah haji di sini? Belum, Pak? Atau lagi nunggu? Belum. Sudah tuh. Masya Allah. Tahun berapa? 2000 menilai ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nunggu berapa tahun? Daftar setelah daftar? 5 tahun. Lumayan tidak terlalu lama banget ya. Beliau aja. Ya. Itu ayatnya. Surat yang 27 itu khusus untuk haji. Yang 28 kita ambil 28-nya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil manusia agar berhaji. Bagi mereka yang mampu wajib untuk berhaji. Setelahnya kata Allah liyashhadu agar mereka menyaksikan manafi'a lahum, manfaat-manfaat yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Nah, kalau kita lanjutkan setelahnya min bahimatil ma'an'am, dari binatang ternak. Kambingnya, dombanya, sapinya, ontanya. Terasa betul orang yang mungkin tidak pernah beli kurban ya, itu kambing, domba, sapi, onta misalkan, dia akan menikmati, merasakan betul-betul nikmatnya binatang ternak yang Allah sebutkan tadi. Itu onta, sapi, kambing, dan domba. Nah, semuanya akan makan. Insya Allah semua akan makan. Yang mungkin tidak bisa beli daging-daging tersebut, insya Allah mereka akan makan setidaknya setahun sekali. Itu insya Allah pasti mereka akan makan. Kecuali memang tempat yang sedikit sekali kaum muslimin di situ mungkin semuanya nggak mampu semua mungkin misalkan gitu ya. Tapi insya Allah lah ya, kebanyakan kaum muslimin karena Idul Adha ini betul-betul sangat ditekankan untuk berkorban, insya Allah semuanya akan merasakan nikmatnya mengkonsumsi, makan daging-daging binatang ternak yang Allah sebutkan tadi. Nah, makanya Allah katakan agar mereka menyaksikan begitu banyak manfaatnya, nikmatnya makanan-makanan dari binatang ternak. Wa yadhkuru smallah, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumatin. Garis bawahi kalimat apa? Fi ayyamin ma'lumatin. Garis bawah di sini. Apa maksud dari di dalam ayam, hari-hari maklumat, hari-hari yang diketahui. Bahasa Allah itu bahasa hari-hari yang diketahui. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Abdullah bin Abbas, hari-hari apakah ini? Yaitu ya, hari-hari apakah ini? Yaitu hiya asyru dzulhijjati, 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang Allah maksud 10, bukan disebut 10 ya, hari-hari yang diketahui.
ditafsirkan oleh para ulama tafsir berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Gitu. Jadi kalau kita baca dari ayat 27 sampai 37 surat Al-Hajj itu detail tentang syariat ibadah haji dan Idul Qurban, Idul Adha bagi mereka yang tidak bisa berangkat haji. Jadi hikmahnya kenapa kok ada Idul Adha atau Idul Qurban, disyariatkannya ibadah yang begitu banyaknya, salah satunya adalah takbir. Nanti kita sebutkan takbir, zikir, sedekah, sangat ditekankan seorang untuk memperbanyak amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Salah satu hikmahnya adalah mereka ikut kebagian pahala ibadah haji. Siapa yang nggak mau haji? Ya, haji itu masya Allah rukun Islam. Ya. Rukun Islam. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, tidak disebutkan siapa. Dari sahabat Abu Hurairah cerita, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayu a'malin ahabbu ilallah. Amalan apakah ya Rasulullah yang paling sangat dicintai oleh Allah SWT? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Suma'ai, apalagi ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah SWT dari amalan soleh? Kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Ibadah agung nih haji ini. Ya kan tidak mesti semua orang bisa berangkat haji. Bisa jadi dia punya uang tapi fisik nggak kuat. Fisik kuat nggak punya uang. Ya bisa jadi seperti intinya banyaklah yang nggak bisa berangkat. Kan gitu. Banyak apalagi yang daerahnya jauh dari kota Mekah. Ya kan? Sehingga Allah syariatkan ibadah 10 awal atau 13 awal bulan Dzulhijjah untuk khusus mereka saja yang nggak haji. Khusus mereka saja mereka yang enggak haji, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti mereka seakan-akan berhaji ke Mekah. Jadi mereka biar ada istilahnya hiburan dari amalan soleh agar tidak putus asa untuk mendapatkan pahala haji karena dia tidak berangkat haji. Sehingga disyariatkanlah ibadah-ibadah yang khusus, ibadah-ibadah yang umum untuk dikerjakan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Intinya hikmahnya seperti itu. Ini sebuah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fajr ya. Ayat 2, walayalin ashr, di malam yang 10. Walayalin ashr, di malam yang 10. Nah, maka Al-Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat dari para sahabat, maksudnya di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan malam-malam bulan Dzulhijjah. Kemuliaan malam-malam bulan Dzulhijjah atau 10 awal bulan Dzulhijjah yang pada intinya kalah mulianya atau tidak lebih mulia daripada malam-malam akhir bulan Ramadan, 10 malam akhir bulan Ramadan. Itu surat Al-Fajr ya, tegas di situ tentang kemuliaan awal bulan Dzulhijjah 10 atau 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian sekarang hadis, sekarang kita berpindah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaitannya kemuliaan awal-awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Ma min ayyam, tidak ada hari. Bahasanya tidak ada hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari. Tidak ada hari-hari yang hari-hari tersebut dari amalan soleh dikerjakan di hari-hari tersebut. Rasulullah masih belum sebutkan hari-hari apa yang amalan soleh seorang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai
kecuali di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maksudnya hari-hari tersebut itu 10 awal bulan Dzulhijjah seorang beramal soleh. Nah, amalan soleh di sini umum. Amalan apa? Banyak. Berarti semua amalan soleh. Tidak mengkhususkan suatu ibadah khusus dari banyaknya amalan soleh. Maksudnya apa? Isyarat dari Nabi SAW, apapun bentuk keamalan solehnya kerjakan, gitu loh. Pahalanya berbeda di luar bulan ini atau awal 10 awal bulan Dzulhijjah, beda pahalanya. Jadi tidak ada amalan khusus dalam hadis ini. Sehingga bebas. Apa yang ingin kita lakukan dari amalan soleh, khusus hadis ini ya, memberikan sebuah kemutlakan dalam melakukan amalan soleh, apapun itu kerjakan, maka amalan soleh tersebut lebih Allah cintai ketika seorang mengerjakan di awal-awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, daripada selain hari itu. Lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yang pertanyaan para sahabat ini memberikan sebuah faedah besar untuk kita ambil pelajarannya, yang Allah betul-betul berikan kecerdasan kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu. Jadi pertanyaan itu kalau kita tanya itu juga butuh ilmu. Jadi ketika kita bertanya pun membutuhkan ilmu. Seperti apa sih ilmu yang benar, adab yang benar tatkala bertanya. Lah mereka itulah para sahabat yang betul-betul Allah bimbing, Allah berikan taufik kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu bagus sekali. Dari situlah kita bisa mendapatkan banyak ilmu, manfaat. Kalau misalkan titik gitu saja hadis ini selesai, tidak ada faedah berikutnya. Nah, para sahabat bertanya sehingga muncullah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mampu saja Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah SAW menyampaikan keseluruhan hadis ini tanpa ada pertanyaan. Tapi ini hikmah. Para sahabat bertanya. Ya, tunggu. Ya, maka para sahabat bertanya. Apa pertanyaan para sahabat? Cerdas pertanyaannya. Karena Nabi tadi bilang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang paling Allah cintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang melakukan amalan soleh, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat ingin membandingkan amalan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Bukankah, atau bahasanya apa? Terjemahannya, apakah pahala orang yang berperang di jalan Allah SWT, jihad di jalan Allah SWT juga kalah mulianya daripada orang beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah? Dibandingkan, manakah yang lebih mulia? Ya Rasulullah, gitu kan? Maka Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Iya, lebih mulia seorang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah daripada dia terjun ke medan peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Coba bayangkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Betul-betul saya katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kenapa Maha Adil? Kan jihad itu, ya Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, jihad itu sudah sering saya sampaikan adalah puncak-puncak dari amalan soleh seseorang. Membuktikan keimanan seorang itu betul-betul sangat-sangat tinggi. Kita bisa jadi kelihatannya kita seperti orang yang soleh. Ketika turun di medan peperangan, jihad di jalan Allah SWT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari syariat Islam ini, bisa jadi kita bukan termasuk orang yang beriman. Bisa jadi kita membelot dan menunjukkan ternyata kita orang munafik. Tidak bisa membuktikan kita ini betul-betul orang beriman. Kenapa? Diuji ketika terjadinya peperangan atau disyariatkannya jihad fisabilillah. Karena membutuhkan keimanan yang ikhlas, keimanan yang tinggi. Makanya kenapa kok para sahabat tahu manakah yang asli sahabat, manakah yang bukan para sahabat, orang-orang munafik, mereka mengetahuinya ketika terjadinya peperangan. Salah satunya peperangan Uhud, membelot dari peperangan Uhud itu atau pasukan Rasulullah SAW dari Madinah, aslinya 1000, membelot darinya
yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, jumlahnya adalah 275 pasukan. Itulah orang munafik semua. Mereka sudah barengan sama Nabi SAW menuju ke Uhud. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berorasi istilahnya, kita akan kalah. Ya istilahnya membuat para sahabat itu tidak bersemangat untuk jihad di peperangan Uhud. Kita akan kalah, mereka banyak sekali, 3.000. Kita akan kalah, akhirnya mereka membelot 275 pasukan. Semuanya munafik. Semuanya munafik. Kemudian di peperangan Tabuk. Di peperangan Tabuk juga sama. Membelot dari banyak para sahabat yang itu bukan para sahabat, dari asli orang-orang munafik. Jadi butuh keimanan yang tinggi ketika seorang bisa berperang atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad itu adalah puncak-puncak dari keimanan seseorang, karena dia tidak ketika orang berjihad tidak ada yang dia tidak korbankan, semuanya dia korbankan. Ini menunjukkan keimanan yang sangat tinggi. Dan juga tidak semua tempat dari negara kaum muslimin pasti ada peperangan. Sehingga logikanya terluputkan bagi kita pahala-pahala jihad, kan gitu. Kan kita juga nggak berharap kita terjadinya peperangan atau huru-hara, permusuhan antar negara misalkan. Kita kan nggak berharap itu sebenarnya. Tapi kalau terjadi siap gitu loh maksudnya. Tapi kan kita tidak berharap ya Allah perang, ya Allah, enggak. Kan itu yang kita inginkan adalah aman, baldatun thayyibatun, negara yang aman, tidak terjadi huru-hara, peperangan, pembunuhan dan seterusnya. Kita pengennya aman, kan itu. Nah, dari sisi lain kita juga bersedih kita tidak bisa mendapatkan pahala jihad. Kan ya? Ternyata walaupun ibadah jihadnya tidak terlaksana oleh kita, tidak kita lakukan ibadah jihad sendiri, ternyata Allah jadikan pahala jihad ya untuk kita semua, walaupun tidak perlu turun langsung ke medan peperangan. Dengan amalan-amalan tersebut, yang amalan-amalan tersebut tadi melebihi pahalanya daripada pahala jihad, yaitu beribadah apapun ibadahnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Coba bayangkan. Jadi kita insya Allah kita yakin kita akan mendapatkan janji Rasulullah SAW ini, semua amalan soleh yang kita lakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah melebihi, bahkan kata Rasulullah SAW, pahalanya orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa, kita nggak mendapatkan pahala yang banyak, kita pengen dapat pahala jihad tapi nggak ada peperangan, ya sudah, jangan kita malah berharap agar terjadinya huru-hara di negara kita, enggak juga, kita enggak pingin. Tapi carilah dari sisi lain amalan yang lain yang bisa jadi menyaingi, mengalahkan keutamaan pahala dari jihad itu sendiri. Yaitu salah satunya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Rasulullah SAW setelahnya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali, berarti kalau kecuali ini apa? Masih kalah afdol 10 awal bulan Dzulhijjah. Amalan soleh 10 awal bulan Dzulhijjah masih kalah afdol. Dengan apa? Orang yang jihad mati. Jadi dia jihad kemudian meninggal dunia, atau kita bahasa lainnya apa? Mati syahid. Jadi ada pahala peperangan tapi masih hidup, ada pahala yang betul-betul dia berperang plus meninggal dunia. Nah, manakah ibadah jihad ini yang dikalahkan dengan amalan soleh dari 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu orang-orang yang tidak mati syahid tetapi mereka ikut serta dalam peperangan, nggak mati syahid dia. Itu yang kalah afdolnya dengan amalan soleh di awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka Nabi bilang kecuali, berarti kecuali lebih mulia orang yang mati syahid di medan peperangan daripada amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita mau urutkan, yang paling mulia amalan soleh seorang adalah mati syahid. Baru setelahnya apa? Amalan soleh 10 awal bulan Dzulhijjah. Baru di bawahnya orang yang jihad fisabilillah, yang dia belum Allah karuniakan kematian yang di medan peperangan itu mati syahid. Itu urutannya seperti itu. Jadi hadis ini tegas menjelaskan kepada kita semua bahwasanya keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah
atau 13 awal bulan Dzulhijjah. Ayatnya sudah kita sebutkan sebagian dan hadisnya sebenarnya banyak. Ini saja sudah cukup menunjukkan mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan setelahnya, setelah kita membahas tentang kemuliaan dan kita yakini itu betul-betul mulia 10 awal bulan Dzulhijjah ini, maka kita perlu mengetahui adakah amalan khusus? Adakah amalan khusus yang dikhususkan di 10 awal bulan Dzulhijjah atau 13 awal bulan Dzulhijjah? Amalan khusus di 10, khususnya di 10 ya, dan 13 awal bulan Dzulhijjah adalah apa? Takbir. Takbir ini bagi mereka yang nggak ikut haji ya, nggak melaksanakan ibadah haji, yang tidak ikut serta di ibadah haji. Amal khusus buat mereka adalah apa? Takbir, ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ibadah khusus atau amalan khusus yang Allah katakan sendiri di dalam surat Al-Hajj ayat 37-nya. Di situ disebutkan para ulama disunnahkan bertakbir mulai dari tanggal 1 kemarin hari Selasa. Sekarang Rabu betul ya, kemarin. Sekarang 2. Sampai 13. Disunnahkan, disyariatkan untuk apa? Bertakbir. Ini kalau kita merujuk hitungan pemerintah kan ya. Seperti itu, mulai dari Selasa. Betul kan pemerintah Selasa kemarin kan? Selasa, mulai dari Selasa sampai 13 hari ke depan itu disunnahkan dan ditekankan untuk membaca takbir. Itu amalan khususnya. Nanti kita jelaskan macam-macam takbirnya seperti apa bentuk-bentuknya. Kita cukup sekian, sudah adzan Isya. Kita lanjutkan lagi insyaallah taala pada salat Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasallam. Ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir tadi pembahasan tentang amalan khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah atau sampai 13 hari, 3 hari setelah Idul Adha, Idul Qurban, 3 hari tasyrik. Ada 2, 1 takbir, lafaz takbir. Seperti takbir kita Idul Adha atau Idul Fitri, macam-macam bentuknya diriwayatkan banyak sekali lafadznya. Yang pada intinya bebas ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, atau Allahu Akbarnya 2 kali, walillahil hamd. Intinya atau Allahu Akbar doang juga termasuk dari takbir yang disyariatkan khusus dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Ya, kalimat-kalimat tersebut. Dalilnya tadi sudah disebutkan di surat Al-Hajj ayat 37-nya. Itu ayatnya. Kalau hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah kisah asar dari seorang sahabat yaitu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini siapa ya? Anaknya Umar. Jadi nama anaknya itu namanya Abdullah. Kalau orang Arab biasanya bapaknya dibinkan, Abdullah bin Umar. Jadi suatu ketika keluar rumah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ke pasar. Sepanjang jalan mereka di awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai 10, apalagi di hari tasyrik setelahnya, mereka ketika dari rumah ke pasar membaca takbir itu di jalan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Imam Bukhari. Inilah yang disebut dengan takbir mutlak. Jadi yang takbir yang disyariatkan di 13 hari awal bulan Dzulhijjah itu dibagi menjadi 2. 1 disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak itu bebas dimanapun, kapanpun.
Tidak ada kaitannya dengan waktu-waktu tertentu. Si takbir mutlak ini. Dimanapun, pokoknya perbanyaklah takbir ini. Dan ini adalah amalan yang lebih paling afdol di awal-awal bulan Dzulhijjah, takbir. Karena ayatnya tegas, 37 itu, Al-Hajj. Ya, perbanyaklah takbir, ya, dimanapun, kapanpun. Perbanyak takbir, itu disebut dengan takbir mutlak. Yang takbir mutlak ini disyariatkan kapanpun, dimanapun, asalkan tidak di tempat-tempat yang najis, ya. Contoh WC dan semisalnya. Dari tanggal 1 maghrib. Ada yang mengatakan tenggelamnya matahari masuk tanggal 1 berarti Selasa atau Senin malam. Senin malam kemarin. Adzan maghrib Senin. Ada yang mengatakan subuh Selasa. Besoknya berarti. Mulai dari situ sampai asar. Ada yang mengatakan, ada pendapat ba'da asar atau tenggelamnya matahari menjelang maghrib di tanggal 13 Dzulhijjah. Lebaran itu Rebu kan ya? Rebu puasa, Kamis Lebaran, berarti Jumat, Sabtu, Minggu sore. Ahad sore. Ada dua pendapat, ba'da asar selesai. Ada pendapat yang lebih kuat yang Anda pilih adalah ketika mau tenggelam, sudah nggak disyariatkan lagi takbir mutlak. Takbir muqayyad. Jadi jenisnya ada dua, mutlak dan muqayyad. Takbir muqayyad ini disyariatkan di waktu yang khusus. Makanya disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu arti secara bahasa diikat. Apa maksudnya? Diikat di keadaan tertentu, waktu tertentu, kondisi tertentu. Sepakat para ulama fi adbari sholawat til khamsi, di akhir-akhir sholat 5 waktu. Di akhir-akhir sholat 5 waktu. Itu yang takbir mutlak. Muqayyad. Mutlak tadi bebas kapanpun dimanapun terserah. Nah, takbir muqayyad itu pasca salam. Pasca sholat 5 waktu ya. Pasca sholat 5 waktu. Tidak di selain sholat 5 waktu. Yaitu sholat-sholat sunnah misalkan enggak. Yang disyariatkan itu 5 waktunya. Mulai dari tanggal berapa? Ada dua pendapat. Sama seperti mutlak waktunya. Dari tanggal 1 sampai 13. Asar, 13 asar. Tapi pendapat ini lemah. Lebih kuat adalah mulai dari subuh Arafah. Rabu. Di tanggal 9. Menginjak tanggal 9 ba'da adzan subuh. Berarti sholat subuhnya. Mulai dari sholat subuh hari Rebu puasa kita Arafah 9 Dzulhijjah. Adapun ke belakang 8, 7 sampai 1 itu tidak disyariatkan pasca sholat 5 waktu. Salam, astagfirullah, astagfirullah, biasa. Adapun mulai dari tanggal 9 sampai 13 berarti Rebu subuh. Rebu itu kan puasa Arafah ya, tanggal 9 Dzulhijjah kan. Subuhnya sampai habis asar atau tenggelamnya matahari di tanggal 13 Ahad depan ya, besok lagi. Itu setiap ba'da sholat 5 waktu dua model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah. Secukupnya, enggak ada hitungan berapa kali, terserah, bebas ya. Enggak perlu juga dipimpin masing-masing, terserah. Tidak perlu dipimpin satu suara, dikomandi satu sonda, terserah, bebas, imam sendiri-sendiri atau makmum sendiri karena sudah tidak ada satu komando, bebas. Mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali bebas. Baru setelah itu astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Terus seperti zikir biasanya. Sampai sholat asar berarti. Kalau muqayyad pasti habis sholat asar kan ya, karena pas asarnya. Kalau yang mutlak berarti sampai menjelang maghrib, yang mutlak. Itu takbir.
Itulah yang dikerjakan oleh para sahabat. Kalau para sahabat pasti Rasulullah mengerjakannya, nggak mungkin para sahabat ngarang-ngarang. Apalagi ayatnya tegas, Rasulullah SAW pasti melakukannya. Ya, jadi takbir mutlak, takbir muqayyad. Mutlak bebas, tanggal 1 sampai 13. Muqayyad, takbir muqayyad, itu yang kuat pendapatnya. Walaupun ada juga yang mengatakan 1 sampai 13, tapi yang saya pilih lebih kuat pendapatnya, dan juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam risalahnya. Beliau menyatakan mulai Rebuh subuh 9 Dzulhijjah subuh sampai 13 Dzulhijjah ba'da asar. Dah selesai. Tidak disyaratkan lagi takbir muqayyad. Itu satu. Amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Yang kedua puasa, insyaallah tahu ya. Puasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan tiga amalan soleh. Yang pertama, puasa Asyura 10 Muharram. Kedua, 1 sampai 9 Dzulhijjah puasa full 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sering beliau lakukan puasa, jadi tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah beliau puasa terus di siang harinya. Tapi nggak sampai sunnah, nggak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah saja, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Atau ngambil 9 doang juga boleh. Atau 3 hari 7, 8, 9 boleh. Bebas lah ya, bebas. Nah, sesuai kemampuan masing-masing. Itu puasa khususnya di awal bulan Dzulhijjah. Wallahu taala alam. Itu saja kira-kira amalan khusus yang bisa kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah. Kalau amalan secara umum mutlak bebas. Semuanya. Zikir, sedekah, zikir pagi petang yang dikencengin, beramal soleh, berbaik, berbuat baik kepada orang lain, terus orang tua, suami, istri, dan seterusnya. Kita maksimalkan amalan soleh di awal bulan Dzulhijjah ini, karena bulan Dzulhijjah ini sangat mulia, karena kita yakin kita tidak mungkin bisa membeli surga dengan amalan yang sangat ringan, kecuali di waktu-waktu yang agung. Maka kita maksimalkan mumpung masih hidup. Jangan sampai nanti kita nggak tahu umur, bisa jadi tahun depan kita nggak dapat lagi Ramadan atau nggak dapat lagi keutamaan awal bulan Dzulhijjah. Jadi masya Allah, kesimpulannya kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup di zaman umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan syariat yang begitu indah, kalah indah dengan ibadah-ibadah sebelum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita syukuri kita mendapatkan kemuliaan dari menikmati ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan begitu banyaknya, ibadah yang sangat agungnya, untuk kita bisa mendapatkan surga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW, surganya para Nabi dan para Rasul. Amin ya rabbal alamin. Saja yang bisa sampaikan, silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bagus pertanyaannya untuk ibadah kurban besok ya. Kalau kambing, domba, itu hanya sah untuk pengorbanan 1 orang. Ya. Jadi nggak bisa patungan maksudnya. 1 orang betul-betul uang dari dia. Kalau mau patungan misalkan, iya, kasihkan uangnya, ini anggap korban dari 1 orang. Kalau memang mau dipaksakan patungan bisa berkorban kambing atau domba. Ini saran dari saya pribadi. Intinya uang dikasih untuk beli 1 ekor kambing, bukan patungan bahasanya, cuma dia ngasih duit gitu. Sehingga 1 kambing ini diniatkan memang untuk 1 orang. Nah, adapun pahalanya bebas. Rasulullah SAW memotong 2 domba. 1 domba untuk beliau dan keluarga beliau, 1 domba untuk seluruh umat Nabi SAW. Berapa umat Nabi SAW? Nggak kehitung. 1 pengorbanan Nabi SAW. Jadi kalau pahala sebebas-bebasnya, terserah nak berapa uang. Insya Allah Allah nggak habis gitu lah ya. Karunia Allah untuk bagi-bagi pahala dari 1 amal yang kita lakukan untuk banyak orang. Tadi pertanyaan tadi apa? Mana yang afdal apanya tadi? Oh, jadi terserah siapa yang mau diniatkan korban kambing ini, sapi atau kambing atau domba ini, misalkan istri, ya. Nanti istri dengan nama istri, ya. Kemudian niat di dalam hati dia untuk mengikutkan pahalanya dengan suaminya, anak-anaknya dan seterusnya, bisa.
sama. Iya. Suami dari suami. Oh ya. 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 Asalkan duit itu memang diserahkan ke istri. Memang duit itu untuk istri gitu ya. Ya. Kalau misalkan duit itu kita nggak ridho dipakai istri, ya berarti kemudian kita suruh beli korban, ya berarti kita punya kita itu korbannya. Gitu. Ya, ridho. Serkan ridho ya aman. Kasih tahu, ikutkan nama saya di itu pahala korbanmu. Semuanya berapa orang nggak ada batasan, terserah. Masalah pahala itu bisa. Betul, betul. Ya, dia korban dengan nama beliau, kemudian mengikutkan serta pahala orang tua, anak, suami dan seterusnya. Bisa ikut serta pahalanya insyaallah taala. Kita di Nabi SAW melakukan untuk keluarganya satu dombanya untuk umat seluruhnya. Banyak banget berarti. Itu alasan. Ya, ya Bu, tunggu Bu. Takbir. Ya, betul ya. Tanggal 1 sampai 13. Ya Bu, silakan Bu. Puasa sebelum sholat Id. Oh, nggak makan. Oh, sampai puasa. Oh iya. Jadi untuk Idul Fitri Bu, sebelum sholat Id disunahkan makan. Ya, Idul Adha enggak. Sunahkan tidak makan dulu. Ya, ya itulah. Enggak makan dulu. Ya. Hikmahnya apa Ibu? Untuk segera sholat, ditegakkannya sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha, segera langsung menyembelih kurban. Itu hikmahnya. Jadi kalau disunahkan untuk makan dulu sebelum sholat, nanti kelamaan, berarti perpanjang nanti waktu sholat Idnya. Sehingga biar segera nanti Idul Kurban, Idul Adha. Ya. Nah, kalau Idul Fitri kenapa disunahkan, disyariatkannya untuk makan terlebih dahulu, memberi waktu jeda bagi mereka yang nggak sempat zakat fitrah. Durasinya agak panjang. Karena kalau sudah khutbah ditegakkan atau khotib sudah menyampaikan khutbahnya atau sholat idnya, tutup sudah waktu pembayaran zakat fitrah, maka kalau dia main-main, dia tunda-tunda dengan sengaja, dosa, dan sedekah dia itu atau zakat fitrah itu dianggap sedekah biasa. Itu hikmahnya. Hikmahnya itu. Gitu Bu ya? Allah Ta'ala alam. Ya Bu, sama-sama. Ya, takbiran. Talbiyah itu khusus untuk yang haji. Labbaik Allahumma labbaik itu. Talbiyah. Itu talbiyah itu. Khusus untuk yang haji. Ya, yang enggak haji takbir. Tidak disyariatkan bagi mereka takbir yang haji, talbiyah saja. Mereka tidak disyariatkan takbir ketika proses manasik haji. Yang enggak haji takbir. Mereka talbiyah, kita takbir. Gitu, Pak. Yang labbaik Allahumma tidak dikomandoi, tidak dipimpin oleh satu imam, takbir masing-masing. Tidak ada atharnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah dulu baru para sahabat. Tidak ada, ya bebas. Masing-masing, betul. Masing-masing. Kalau misalkan Idul Adha, Idul Kurban, tidak apa ada yang pakai mic, ya terserah. Nggak mesti juga jamaah ngikutin pasca orang yang baca takbir dengan mic di masjid atau ketika di lapangan sholat itu. Kan ada yang pakai mic biasanya ya. Itu biar lebih keras, menampakkan syiar takbiran sebelum sholat. Pakai mic tidak masalah. Itu bukan menunjukkan yang lain harus barengan sama atau setelah bacanya setelah beliau, enggak, bebas. Itu hanya sekedar mengeraskan suara biar terdengarlah syiar takbiran sholat Id atau sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Seperti itu. Adapun lafadznya banyak ya diriwayatkan, intinya bebas ya. Allahu Akbarnya 2 kali atau 3 kali itu sama saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Cukup saja. Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan taufik, kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, yang kita bahas.
sehingga kita betul-betul mendapatkan banyak pahala, bukan hanya di bulan Ramadan saja, sehingga pula kita mendapatkan banyak bekal untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kematian kita kelak, terkhusus mendapatkan surga Allah, jauh dari segala macam bentuk adab pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.